Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mata kuliah Smart Grid, yaitu tugas penelitian terkait penempatan optimal gateway IoT sistem pengisian daya kendaraan listrik menggunakan hybrid PSO dan GWO. Jadi anggota kita ini atas nama saya sendiri Rizky Nanda, terus si Rizky Nur Hidayat, Jet Muhammad, sama Ahmad Afif Wahyugianto. Oke, jadi untuk yang melatar belakangi kita untuk meneliti meneliti penelitian ini itu uh, kita melihat bahwa sekitar ALU nasional dari 1081 unit 2003 menjadi 3233 unit akhir 2024. Jadi peningkatannya sangat sangat besar, yaitu hampir 300%. Yaitu sekitar 337% menunjukkan transaksi pengisian daya EV sepanjang tahun 2024 dan sekitar 2 juta target mobil listrik dan 12,9 juta motor listrik pemerintah pada tahun 2030. Ini adalah rancangan Indonesia itu untuk tahun 2030. Nah, infrastruktur komunikasi untuk mendukung smart charging masih menjadi tantangan utama, terutama di kawasan residensial dan kebutuhan komunikasi real-time antar node EV, sistem manajemen energi, dan pusat kontrol. Jadi ada dua, yaitu IoT dan LoRa, yaitu uh, menggunakan parameter 2,4 GHz, yaitu IoT memungkinkan pemantauan baterai, penjadwalan pengisian dan manajemen beban. LoRa 2,4 GHz dipilih karena jangkauannya luas, daya rendah, dan biaya implementasi terjangkau. Nah, tantangan penempatan itu gateway. Keberhasilan sistem tergantung pada penempatan gateway IoT yang optimal untuk meminimalkan pet loss dan memastikan uh, coverage penuh terhadap seluruh node charging. Nah, celah penelitian atau gap penelitian yaitu yang kita teliti itu di mana metode klasik. Jadi ada beberapa metode yang digunakan uh, di beberapa peneliti-peneliti sekarang dan peneliti terdahulu, yaitu di mana uh, mereka itu menggunakan metode klasik dan sederhana seperti penelitian oleh Cruz 2022, uh, Ken 2023, dan Al Samak 2025. Belum mengeksplorasi swarm intelligence hybrid model untuk penempatan gateway. Terus yang kedua itu belum diuji di domain EV charging. Jadi studi kasus yang kita ambil di sini itu dari jurnalnya Putri et al. 2025. Yaitu dia hanya membandingkan beberapa tiga metode, yaitu random 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 placement, EDP, dan GA atau yang disebut dengan genetic algorithm. Nah, Nah, di sini kita menggunakan uh, penambahan, yaitu di mana menggunakan PSO dan hybrid PSO GWO. Belum pernah diterapkan pada sistem komunikasi EV charging. Di sini adalah suatu gap penelitian kita, yaitu menambahkan hybrid PSO dan GWO. Nah, di Indonesia itu belum ada yang penerapan itu, jadi maka kita akan meneliti terkait itu. Nah, yang ketiga itu evaluasi belum multidimensi. Penelitian sebelumnya kurang mengevaluasi kualitas solusi secara komprehensif. Jadi bukan hanya jumlah gateway, tetapi juga total pet loss, konvergensi, dan konsistensi. Jadi kesimpulan celah yang kita ambil itu di mana belum adanya penerapan hybrid PSO GWO khusus untuk optimasi penempatan gateway IoT pada sistem komunikasi pengisian daya kendaraan listrik di kawasan residensial Indonesia. Oke, silakan mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Ya mungkin di sini akan saya lanjutkan. Di sini ada solusi yang diajukan yaitu Hybrid Particle Swarm Optimization, Grey Wolf Optimizer atau Hybrid PSO GWO. GWO memiliki fase iterasi dari 0% sampai 50% iterasi. Posisi partikel didominasi mekanisme Grey Wolf Optimizer, alpha, beta, dan delta untuk menjelajahi ruang solusi secara luas dan menghindari konvergensi dini. Sedangkan PSO memiliki nilai iterasi dari 50% sampai 100% iterasi, di mana posisi partikel didominasi mekanisme PSO, standar terhadap P-base dan alpha ditambah perturbasi kecil GWO untuk mempercepat penyempurnaan solusi.
yang memiliki karakteristik utama validasi pada data real 149, Node, IoT, Citraland Puncak Tidar Malang. Model propagasi ACC 33 pada jaringan LoRa 2,4 GHz. Evaluasi komprehensif jumlah gateway path loss, konvergensi, dan QoS. Di sini kita memiliki Oke, rumusan lanjut. masalah. Yang pertama yaitu bagaimana performa metode random placement, EDP, GA, PSO, dan hybrid PSO, GWO dalam penempatan satu gateway. Berapa yang kedua, berapa jumlah gateway minimum yang dibutuhkan setiap metode untuk mencapai cakupan jaringan 100% terhadap 149 IoT. Dan yang ketiga, apakah hybrid PSO GWO mampu memberikan kualitas path loss dan quality of service yang kompetitif dibandingkan metode pembanding lainnya? Lanjut. Oke, lanjut. Silakan. Tujuan penelitian yaitu ada tiga. Mengusulkan hybrid BSO dan GWO. Mengimplementasikan hybrid BSO dan GWO sebagai metode novel untuk penimbangan optimal gateway LOT. Aplikasi pertama di domain komunikasi EF charging. Terus keduanya itu validasi data Gus Visual REL, melakukan validasi menggunakan data REL 149 node di Stradalan Boncak Tidar Malang dengan model propagasi ISS 33 pada LoRa 2,4 GHz. Seterusnya itu ketiga evaluasi kinerja uh, kom, komprehensif, yaitu mengevaluasi jumlah gateway total batalos, konvergensi algoritma dan metrik GOS pada dua sensor Lanjut ya. dibandingkan dengan rondam EDB GA and PSO. Next. Oke. Next. Oke. Di kasus Citraland Boncak Tidar, Kota Malang, Jawa Timur, kawasan perumahan elit yang mapan dan representatif untuk penerapan sistem pengisian daya EV dan risiko inisial berbasis BW tersebut, yaitu alur uh, perolehan data, digitalisasi Google Maps, seterusnya ya 149 titik koordinat rumah, terus konfirmasi ke koordinasi X and Y. Baik, itu next. Oke, silakan Baik, dilanjut oleh yang kita lain. baik, saya akan melanjut dari presentasi sebelumnya untuk metodologi. Model propagasi ECC-33. Modifikasi model Okumura-Hata untuk frekuensi di atas 2 GHz digunakan untuk memprediksi path loss antara gateway dan node berdasarkan jarak, frekuensi, dan tinggi antena sesuai karakteristik Kota Malang sebagai kota menengah. Dan ada 5 metode yang dibandingkan. Untuk metode yang pertama ada random placement,
Dan yang kedua ada equally distributed atau EDP, dan yang ketiga ada genetic algorithm yaitu GA. Dan yang keempat yaitu particle swarm optimization PSO, dan yang terakhir yaitu hybrid PSO GWO atau diusulkan. Dan untuk parameter sistem LoRa 2,4 GHz mempunyai parameter seperti frekuensi dengan simbol F dan mempunyai nilai 2,4 GHz. Dan spreading factor mempunyai simbol SF. Untuk nilainya yaitu 5 dan bandwidth untuk simbolnya yaitu B, nilainya 203 kHz. Daya pancar gateway PDX mempunyai nilai 12,5 dBm. Untuk sensitivitas penerima PRX negatif 109 dBm dan tinggi antena gateway H-T 15 mem, dan untuk tinggi antena node HR nilainya yaitu 1,5 m. Untuk simulasinya di MATLAB R2024A dan untuk populasi 50 individu dan 100 iterasi untuk konsisten GA, PSO, dan hybrid PSO min GWO. Next, untuk parameter matematika, mempunyai model path loss ECC min 33. Untuk PLI, J sama dengan AFS plus ABM min GT min GR. Untuk AFS yaitu redaman ruang bebas, yaitu 92,4 plus 20 log 10 DIJ plus 20 log 10 F. Dan untuk ABM yaitu PL median dasar. Untuk 20,41 plus 9,83 log 10 DIJ plus 7,89 log 10 F plus 9,56 untuk log 10 F kuadrat. Dan untuk GT sama dengan faktor pengukuran pemancar dan penerima, yaitu log 10 H per 200 dikali 13,958 plus 5,8 log 10 DIJ kuadrat. Untuk GR sama dengan 0,759 HR min 1,86. Dan untuk DIJ sama dengan jarak function gateway I ke node JKM, yaitu XJ min XI kuadrat plus YI min YI kuadrat. Dan untuk parameter kontrol hybrid PSO min GWO, ada AT sama dengan 2 min 2 T per Tmax. Dan WT sama dengan Wmax min Wmin T min Tmax. Menurun linear 2 sampai 0 dikali W menurun adaptif 0,9 sampai 0,4. Untuk titik peralihan fase I sama dengan 0,5 yaitu 50% iterasi. Untuk fungsi objektif, batasan, dan fitness. Untuk F objektif sampai min PL sama dengan IJ sama dengan 1, MI sama dengan 1, terus NPL IJ. Untuk S titik T kali PL IJ sama dengan PL DH. Untuk fitness sama dengan DPL plus 1500 kali N exit. Untuk PL binti H sama dengan P underscore TX min P underscore RX sama dengan 12,5 min buka kurung negatif 109 tutup kurung dan sama dengan 121,5 dikali M sama dengan 149 node, N sama dengan jumlah gateway. Oke, untuk flowchart ini itu flowchart apa namanya? Bentar, ketutup. Flowchart hybrid, algoritma hybrid PSO dan GWO. Itu yang pertama itu start. Start itu kayak persiapan awalnya. Terus ini inisialisasinya. Jadi inisialisasi populasi partikel X dan V. Jadi P base dan alpha, beta, delta itu GWO leadernya. Jadi memulai acak, terus menentukan pemimpin berdasarkan posisi terbaik saat itu. Jadi alpha jur 1, beta jur 2, dan delta jur 3. Terus menghitung parameter kontrol A dan W.
yang nilainya akan terus mengecil secara adaptif di setiap iterasi. Terus yang kedua itu apa namanya? Inti algoritmanya. Jadi algoritma memeriksa sudah sejauh mana proses berjalan total iterasi dibagi menjadi dua kondisi, yaitu ada fase eksplorasi dan fase eksploitasi. Jadi fase eksplorasi itu setengah awal iterasinya itu kurang dari 50%. Jadi cara kerjanya itu partikel bergerak dominan mengikuti arahan serigala pemimpin. Terus pemimpin itu alfa, beta, dan delta lewat mekanisme GWO. Nah, tujuan itu menjelajahi peta secara luas agar tidak melewatkan area-area potensial dan jebakan uh, menghindari jebakan area optimal yang salah, itu lokal optimum. Nah, yang kedua itu fase eksploitasi, itu setengah akhir iterasi lebih dari 50%. Nah, cara kerja itu pergerakan partikel beralih dominan menggunakan mekanisme PSO, yaitu bergerak cepat menuju posisi terbaik pribadi, itu P-base, dan posisi alpha. Tujuan itu mempercepat untuk pencarian konvergensi dan langsung memat, mematangkan posisi gateway tepat di titik paling optimal. Terus ah, yang ketiga itu evolusi dan pembaruan. Nah, ah, batasan area memastikan koordinat gateway baru tidak keluar dari batas peta penelitian. Terus uji kebaikan fitness menghitung total redundancy sinyal pet loss dari posisi baru tersebut. Pembaruan data, pembaruan perbarui data posisi terbaik PBS, PSO, dan pemimpin GWO untuk modal pencarian di iterasi berikutnya. Terus itu selesai, yaitu jika jumlah berulang belum maksimal algoritma naik kembali itu seperti apa yang dijelaskan pada diagram itu iter kurang dari max. Apakah kurang? Jika tidak maka dia kembali lagi ke for iter sama dengan 1 to AX iter gitu. Nah, bentar. Aduh, nggak bisa ya. Nah, untuk hasil penelitian itu yang saya yang kita simulasikan di MATLAB kemarin bahwa hasil pada skenario 1 itu pada pada random placement, metode random placement itu terdapat not exchange yaitu sekitar 66 dan coverage itu 55,70%. Terlihat bahwa di sini metode yang maksudnya agak tidak cocok untuk penempatan satu gitu ini uh, terlihat pada metode random placement. Terus yang diikuti yang kedua itu EDP, yaitu terlihat node exchange-nya itu sekitar 6 dan coverage itu 95,97%. Walaupun agak kurang tetapi dia agak lebih baik daripada random placement. Yang ketiga itu GA. Nah, algoritma dengan genetic algorithm itu dia mendapatkan node exchange itu sekitar 4 dan coverage itu 97,30%. Sama dengan uh, algoritma PSO dan hybrid PSO dan GWO. Mereka memiliki node exchange itu sekitar 4 dan coverage itu 97,30%. Nah, untuk skenario 2 gitu untuk cakupan 100%. Jadi uh, cakupan 1% itu rata-rata di kelima metode ini uh, mendapatkan coverage itu sekitar 100% dan terdapat perbedaan cuman di satu metode saja itu di EDP itu jumlah GW-nya itu ada 3 sedangkan yang keempat metode yang lain itu ada 2. Nah, untuk prediksi node exit phase random skenario 1 itu sekitar 93,90%. Nah, untuk penghematan gateway hybrid PSO dan phase EDP itu sekitar 33,30%. Nah, untuk data rate minimum target QoS tercapai sekitar 31,72 kbps. Ya, mungkin dilanjut. Oke, saya akan sampaikan kesimpulannya. Hybrid BSO GWO tervalidasi sebagai pendekatan yang layak untuk penempatan gateway LOT pada sistem pengisian daya EF. Domain aplikasi yang belum pernah diuji sebelum pakai algoritma hybrid ya ini. Kinerja hybrid BSO GWO setidaknya sebanding dengan GA dan BSO serta konsisten lebih
lebih nunggu dibandingkan EDB di ministik dan random placement acak. Metode yang mempertimbangkan sebaran node EDB GA dan BSO dan hybrid BSO GWO secara signifikan menungguli random placement pada kondisi sumber daya terbatas, yaitu arahan penelitian lanjutan, evaluasi kurva konvergensi antara algoritma, terus metode data retributif terhadap path loss aktual, uji konsis terus berluasan studi kasus ke kawasan lebih besar. Yaitu yang dari kami Oke, yang bisa kita oke, sampaikan. oke, oke, itu yang bisa kita presentasikan dari kelompok 4 terkait artikel yang kita teliti, yang kita ambil dari studi kasus apa di, di apa namanya tadi di sekitar Malang, di perumahan Malang kayak Citra Lane itu. Jadi seperti yang disimulasikan dan terdapat beberapa kesamaan antara metode yang digunakan oleh ah, artikel si Putri yang Putri et al. 2025. Artikel dia itu agak mirip-mirip antara GA, ah, algoritma GA, EDP dan maupun hybrid PSO yang kita usulkan sebagai gapnya. Itu agak terdapat kemiripan, bahkan bisa dikatakan itu hampir ya 100% lah kemiripan. Jadi itu saja yang bisa kita presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.